Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih, materi tentang sholat bagi yang uzur. Sebelum pembelajaran, ada baiknya kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah ini akan Ustazah tayangkan slide-nya, kalian bisa simak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk saja ke materi bab tentang sholat bagi yang uzur. Ya, uzur di sini adalah suatu sebab atau halangan yang syar'i, ya, seseorang tidak bisa melaksanakan suatu ibadah. Lalu apa itu rukhsah? Rukhsah di sini menurut bahasa berarti kemudahan atau keringanan. Sedangkan menurut istilah, rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya karena adanya alasan tertentu, ya, karena adanya uzur tertentu. Jadi rukhsah ini adalah bentuk kemahabaikan Allah, ya, kepada hambanya yang memiliki uzur syar'i. Allah berikan kemudahan atau keringanan dalam hal ibadah. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani tugas kecuali sebatas kemampuan hambanya, ya. Dan di Al-Baqarah ayat 185, Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak ingin mempersulit kamu. Tentang sholat bagi orang yang berhalangan atau adanya uzur syar'i, ada dibagi menjadi beberapa macam, ya. Kita bahas satu persatu, dimulai dari sholat jamak. Jamak menurut bahasa artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan sholat jamak di sini adalah dua sholat fardu yang digabungkan pelaksanaannya dalam satu waktu, ya, dari waktu keduanya. Contohnya, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, dilaksanakan di waktu zuhur atau di waktu asar, ya. Jadi karena sebab seseorang misal sedang dalam perjalanan, sedang melakukan perjalanan, jarak yang ditempuh sudah memenuhi syarat untuk seseorang itu melaksanakan sholat jamak. Jadi bisa, ya, digabungkan sholat yang berdekatan duhur dan asar misalnya. Bisa sholat asarnya digabungkan dengan sholat zuhur, ya, dilaksanakan di waktu zuhur. Seperti itu, 4 rakaat salam sholat duhur, kemudian 4 rakaat salam sholat asar. Gitu, ya, untuk tata cara sholatnya seperti biasa. Ya, jadi sholat fardu yang bisa dijamak itu sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Selain ini tidak bisa. Misal mau menjamak subuh dengan zuhur, tidak bisa, ya, hanya sholat yang sudah ditentukan dalam syariat. Yang bisa dijamak hanya zuhur dan asar, dan juga sholat maghrib dengan isya, ya. Hanya 2 sholat ini, zuhur asar, maghrib dan isya. Kemudian macam sholat jamak, ada jamak takdim dan ada juga jamak takhir. Ya, jamak takdim, yang dimaksud takdim di sini adalah menggabungkan 2 sholat wajib yang dilaksanakan pada awal waktu. Contohnya, menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan di waktu sholat maghrib, ya. Jadi dikerjakannya di awal waktu. Itu adalah jamak takdim. Sedangkan jamak takhir, kita menggabungkan 2 sholat wajib dikerjakan pada akhir waktu dari keduanya. Misalnya mau menjamak zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar, atau mau menjamak sholat maghrib dan isya tapi maghribnya digabungkan
atau akan dilaksanakan di waktu Isya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan, kapan kita boleh sholat jamak? Ya, sholat jamak itu bisa dilaksanakan ketika kita sedang bepergian jarak jauh. Ya, kita menginap melebihi batas waktu 2 sholat wajib. Jadi misalnya kita dari Purwokerto mau pergi ke Jakarta, ya, yang dalam jarak jauh itu kita melebihi batas waktu antara 2 sholat wajib. Kita melewati dari sini pergi setelah subuh, misalnya jam 6 pagi, ya, sampai Jakarta kita kan sudah melewati 2 sholat wajib, sholat zuhur dan asar misalnya, karena perjalanan 8 jam. Berarti sudah boleh dilaksanakan sholat jamak, menggabungkan 2 waktu sholat. Lalu apabila kita sedang ditimpa sakit, merasa berat jika harus mengerjakan sholat tepat waktu sementara kita sedang dalam keadaan sakit, maka boleh sholatnya di jamak. Jika kita dalam keadaan cuaca hujan lebat, misalnya tanah berlumpur, banjir, ya, sedang dalam kondisi banjir nih, tidak memungkinkan untuk sholat tepat waktu, maka boleh dilaksanakan sholat jamak. Caranya bagaimana? Cara sholatnya sama seperti kita mengerjakan sholat fardu. Tidak ada jeda atau jarak waktu antar sholat, ya. Biasanya setelah selesai sholat kita zikir terlebih dahulu, tapi karena kita mau melaksanakan sholat jamak, menggabungkan 2 sholat, jadi setelah salam kita langsung melanjutkan sholat yang berikutnya, ya. Tidak ada zikir setelah sholat yang pertama. Zikir ba'da sholat hanya dilaksanakan setelah sholat fardu yang kedua, ya, setelah sholat jamak dilaksanakan. Ya, sholat bagi yang uzur selanjutnya adalah sholat qashar, ya, dikenal dengan istilah sholat qashar. Qashar di sini artinya meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, hal ini disebabkan karena kita sebagai musafir atau sedang dalam perjalanan. Contohnya, sholat zuhur yang pada awalnya 4 rakaat, karena seseorang itu sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholat menjadi 2 rakaat. Ya, zuhur yang pada asalnya 4 rakaat boleh diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang bisa diqashar ini hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Apa saja? Ada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Hanya 3 sholat itu, ya, yang jumlah rakaatnya bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini dalilnya, ya. Hukum sholat qashar ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan bagi para musafir. Jadi ketika kita sedang dalam perjalanan, sebaiknya kita melaksanakan sholat qashar, ya, meringkas sholat yang awalnya 4 menjadi 2 rakaat. Karena di sini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Kapan seseorang sedang dalam perjalanan boleh mengqashar sholat? Ya, yang pertama syaratnya adalah jika sudah keluar dari kota tempat orang itu tinggal. Misalnya kita mau ke Jogja, syarat mengqashar sholat kita sudah keluar dari Purwokerto, ya. Awal kita berangkat kan Purwokerto nih misalnya. Nah, kita boleh mengqashar itu ketika sudah di perjalanan, sudah di daerah Sumpiuh misalnya, atau sudah di Kebumen misalnya, sudah keluar dari kota tempat kita tinggal.
Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, jarak rumah kita tinggal sampai dengan kota tujuan minimalnya adalah 80 km. Ya. Jadi pastikan jarak tempuh yang akan kita tuju itu lebih dari 80 km baru boleh dikosor. Jika sudah melewati 2 waktu sholat, misalnya berangkat ke Jogja jam 10 pagi sampai Jogja jam 3 sore, ya, maka boleh bagi musafir itu untuk mengqashar sekaligus menjamak sholat zuhur dan asar. Jadi jamaknya jamak qashar, ya Mbak, digabung kemudian diringkas. Boleh. Baik, alhamdulillah itu tadi bahasan tentang sholat jamak dan qashar, bagian dari sholat bagi yang uzur. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Bagi yang mau bertanya silahkan. Kita cukupkan dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.